Menjelajah Kepulauan Tanimbar sama dengan menjelajah budaya dan tradisinya. Di beberapa bagian lain Kepulauan Tanimbar bahkan mampu memanjakan mata dengan pemandangan alam yang menakjubkan. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat ini adalah berladang dan menangkap ikan untuk menjala rupiah. Sedangkan para wanita membantu dengan menenun agar asap dapur tetap mengepul. Tidak hanya untuk dijual, hasil tenunan juga akan digunakan untuk mereka dan kerabatnya. Sejumlah masyarakat memiliki bakat seni dan pengetahuan yang diperoleh secara turun-temurun untuk membuat kerajinan. Kayu eboni atau kayu arang digunakan sebagai bahan untuk membuat ikat pinggang, replika kapal, patung, dan lain-lain. Sejak masuknya Kristen, sebagian besar masyarakat memeluk agama Kristen dan Katolik. Walaupun begitu, kepercayaan tradisional terhadap leluhur atau nenek moyang masih tetap kuat dipegang. Perpaduan antara kepercayaan lokal dan agama Katolik kentara jelas tatkala kami datang ke sana. Permohonan izin kepada Tuhan dan leluhur diaturkan supaya tetap dalam lindungannya. Untuk kelancaran, kemudian dan terutama juga keselamatan kami, karena terus terang kami pendatang, kami mungkin ingin tahu. Para tua-tua adat menggunakan doa Bapa Kami dan Salam Maria dalam sembahyang tersebut. Dalam doa yang dihaturkan, biasanya teriring sopi yang menjadi simbol lokal dari persaudaraan, tanda upacara, ritual, bahkan pemecah permasalahan. Sopi menjadi hal yang wajib jika ada kegiatan yang berkaitan dengan adat. Sopi merupakan media antara tuan tanah ataupun tua-tua adat untuk berkomunikasi dengan moyang dan leluhur. Selain kaya akan budaya dan tradisinya, Kepulauan Tanimbar dipercaya menyimpan keanekaragaman hayati yang kaya akan endemisitas karena letak geografisnya berada di antara Kepulauan Maluku di utara, Sulawesi di barat laut, Kepulauan Sunda Kecil di barat, Australia di selatan, dan Papua di timur. Baru saja kami menikmati kota Saum Laki di Pulau Yamdena ketika menerima kabar bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam telah melakukan penyitaan burung kakatua goviniana atau kakatua Tanimbar yang berasal dari masyarakat setempat. Burung ini merupakan burung asli dan endemik di Kepulauan Tanimbar yang dilindungi dengan PP Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.MEN-LHK-Kum.1-1-8-2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.2.-MEN-LHK-Kum.1-6-2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dalam hal status perdagangan yang mengacu pada Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora atau CITES dan pada International Union for Conservation of Nature atau IUCN, status kakatua Tanimbar berstatus terancam. Berbagai jenis burung kelompok Psittacidae dan Kakatuidae, termasuk diantaranya kakatua Tanimbar, merupakan komoditi perdagangan untuk ekspor keluar wilayah Indonesia guna memenuhi kesenangan manusia. Kasus penyelundupan begini ya jadi ancaman juga bagi satwa. Nah itu yang mungkin yang lebih fatal lagi kalau yang baru ditangkap dari alam. Karena apapun dia kan masih liar. Jadi dipaksain kan dia pasti melawan. Tapi kalau yang sudah dipelihara lama agak jinak pasti dia ikut nurut tuannya kan. Nah seperti itu. Ya seperti ini. Ini cara-cara yang mereka lakukan untuk penyelundupan satwa.
antar pulau kan, ya. Jadi bisa satwa ini burung dia dimasukin di sini, ya. Terus mereka, ya, kelabui petugas, masukin dalam tas, ya. Baru dia. Jadi kita susah untuk. Nah, itu yang kasus-kasus yang pernah kami alami itu. Nah, akhirnya kan mati semua. Pelakunya kami tangkap, proses, ya satwanya kami amankan di PRS, akhirnya satwanya juga mati. Nah seperti itu. Yang disayangkan juga ini kasus seperti ini akan terjadi di Tanimbar seperti ini yang sekarang ini. Pergi dan berkembang biak kau. Peneliti avifauna Tri Haryoko bersama rekan-rekan peneliti lain bergegas menuju lokasi penyitaan dan kemudian membawa 56 kakatua Tanimbar ke kandang habituasi. Tri pernah ke Pulau Tanimbar dan melakukan penelitian kerjasama berfokus kepada spesies kakatua Tanimbar. Penelitian kerjasama tersebutlah yang kemudian membawa Tri kembali ke Kepulauan Tanimbar bersama rekan-rekan peneliti dari Kedeputian Ilmu Pengetahuan Hayati, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tri melakukan pengamatan dan identifikasi di beberapa titik di Kepulauan Tanimbar, yakni Pulau Yamdena, Pulau Selaru, dan Pulau Larat. Kakatua Tanimbar merupakan burung paruh bengkok asli Indonesia. Spesies ini merupakan burung endemik di Kepulauan Tanimbar yang berada di Provinsi Maluku. Sebagai burung yang endemik di Kepulauan Tanimbar, ini sangat menarik perhatian peneliti ataupun wisatawan untuk melakukan bird watching. Karena memang burung ini hanya ada di Kepulauan Tanimbar. Kita masih dapat mudah menjumpai burung-burung tersebut di area ladang maupun pinggir hutan di sekitar Pulau Yamdena, Pulau Selaru, Pulau Larat. Kita masih mudah menjumpainya. Walaupun secara populasi tidak sebanyak tahun 80-an yang diperkirakan populasi sekitar 300 sampai 400 ribu individu. Kakatua Tanimbar memiliki kecerdasan yang luar biasa. Burung ini telah mampu memecahkan permasalahan kakatua Tanimbar dalam mendapatkan makan, seperti halnya yang dilakukan oleh kelompok hewan primata. Berbagai penelitian dilakukan untuk mengetahui tingkat kecerdasan di alam maupun di laboratorium. Kakatua Tanimbar memiliki bulu-bulu berwarna putih, kekang merah jambu, penutup telinga semu kekuningan, dengan dada dan tubuh bagian bawah berwarna merah muda. Bulu terbang di bagian bawah dan bulu ekor berwarna kekuningan. Paruh abu-abu atau putih. Pada burung jantan, mata berwarna coklat gelap. Tetapi pada burung betina, mata berwarna coklat kemerahan. Ini bisa dijadikan cara efektif untuk membedakan jenis kelaminnya. Burung kakatua ini memiliki suara parau namun mampu memekik keras. Panjang tubuhnya sekitar 31-32 cm dengan bobot badan rata-rata 350 gram. Inilah spesies terkecil dari semua keluarga Kakatuidae. Burung kakatua goviniana atau kakatua Tanimbar ini memasuki masa bereproduksi atau breeding antara bulan Agustus atau Desember dengan jumlah telur 1-2 butir telur. Namun demikian, dari penelitian yang kita lakukan, ketika kita melakukan pengecekan pada masa anakan, kita hanya menjumpai 1 ekor saja anakan yang ada di dalam lubang sarang. Jadi, tidak semua telur menetas menjadi anakan atau tetap hidup sampai dia terbang sendiri. Matahari belum begitu tinggi ketika Tri memasuki pinggiran hutan di desa Lorulun. Keragaman jenis burung yang dimiliki Kepulauan Tanimbar memiliki potensi untuk dapat dijadikan sebagai situs pengamatan burung atau bird watching yang semakin ramai digandrungi oleh wisatawan sebagai wisata minat khusus.
Tidak hanya kakatua Tanimbar saja yang dapat dijumpai di Kepulauan Tanimbar, tetapi ada beberapa jenis burung lainnya yang dapat kita jumpai. Ada jenis burung nuri yang juga endemik, beberapa jenis elang yang bisa dijumpai di pinggir hutan, di dekat ladang, maupun di dalam hutan. Beberapa jenis kelompok merpati-merpatian dari yang kecil hingga besar juga mudah dijumpai di sana. Beberapa jenis burung air juga dapat mudah dijumpai, terutama di rawa. Selain beberapa jenis burung penetap, rawa juga merupakan salah satu tempat burung-burung bermigrasi dari Australia. Sudah beberapa hari lamanya kakatua Tanimbar berada di kandang habituasi dan siap untuk dilepaskan kembali ke alam. Satu persatu kakatua Tanimbar diberikan cincin untuk mengetahui identitas burung tersebut dan memudahkan monitoring. Sebelum burung itu dilepaskan kembali ke alam, kita harus lakukan perlakuan terlebih dahulu terhadap burung kakatua goviniana ini. Oleh karena itu ketika melakukan penyitaan, burung-burung itu harus dihabituasi dulu, diadaptasikan untuk bisa menjadi liar kembali sebelum kita lepaskan. Nah, dengan proses habituasi ini diharapkan burung akan menjadi liar kembali. Jadi setelah proses habituasi, sebelum dilepas liarkan dengan metode pencincinan. Jadi setiap individu yang akan dilepas liarkan, kita kasih tanda cincin. Cincin kita taruh di kaki sebelah kanan, karena kaki kiri ini menjadi kebiasaan burung itu ketika dia makan, megang pakan itu ada di kaki kiri, sehingga cincin tadi kita taruh di kaki kanan. Hari demi hari berlalu, dan di suatu sore yang hangat, kami berkumpul bersama di Pulau Anggarmasa, bagian dari Kepulauan Tanimbar. Bersama para ibu yang tengah berkumpul, bersenandung bersama, yang menjadi ciri khas keramah tamahan pulau ini. Mereka menyenandungkan lagu tentang keindahan Pulau Tanimbar dan keramahan masyarakatnya. Matahari perlahan terbenam di ufuk barat, diganti dengan kegelapan malam. Ada beberapa cerita rakyat yang menceritakan asal-muasal kakatua Tanimbar. Masyarakat Tanimbar menyebutnya Tilngoy Lempitenan. Manik Tilngoy itu bahasa Tanimbar ya. Kalau burung kakatua ya bahasa Indonesia. Jadi manik burung, Tilngoy kakatua. Salah satu cerita rakyat menceritakan asal mula mengapa burung kakatua memakan hasil panen pada sebelum manusia sempat memakannya. Jadi memang dia berasal dari manusia, anak kecil. Lalu pada saat dia naik di atas bubungan itu, setelah menyampaikan kepada orang tuanya bahwa besok lusa kalau orang tua punya tanaman, orang tua belum ambil atau manusia belum panen, saya harus makan lebih dahulu. Itu sayapnya sudah ada, langsung dia terbang sendiri. Burung kakatua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Burung kakatua pun dianggap sebagai hama yang mengganggu kebun masyarakat. Dari beberapa cerita lainnya juga dikatakan bahwa kakatua pintar berbicara karena dulunya adalah manusia. Selain itu, manusia juga dilarang makan burung karena dulunya burung adalah manusia. Seperti halnya pesan-pesan nenek moyang yang ada di sini, ketika kita
berbincang-bincang dengan masyarakat tentang sejarah dan asal-usul dongeng yang ada di masyarakat sendiri. Sedangkan nenek moyang sudah memesankan, memberi pesan konservasi terhadap kakak tua Govin ini sendiri, yaitu bahwa anak keturunan itu jangan sampai membunuh atau makan dari burung kakak tua Goviniana. Sehingga ini konsep sederhana yang diajarkan nenek moyang masyarakat di Tanimbar terhadap konservasi kakak tua Goviniana yang merupakan endemik Tanimbar. Banyak tantangan untuk dihadapi untuk melindungi Kepulauan Tanimbar, tanah kakak tua Tanimbar. Kakatua Tanimbar merupakan fauna endemik yang harus menjadi perhatian berbagai pihak untuk tetap melestarikan sehingga tetap terjaga populasi dan keberadaannya di alam. Ketika kita tidak peduli, tidak melakukan usaha konservasi, maka kakatua Tanimbar akan punah. Kita dan anak cucu kita tidak akan menjumpainya lagi.